Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Evilia, NIM 19 12 10 181, kelas PIE semester 5, mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Langsung saja saya di sini akan menerangkan sedikit skenario saya yang berjudul pengertian strategi pembelajaran, ruang lingkup, dan beberapa istilah dari strategi pembelajaran. Untuk poin yang pertama yakni pengertian strategi pembelajaran. Yang dimaksud dengan strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan oleh guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Strategi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dan kekuatan dalam suatu pembelajaran. Adapun menurut Sanjaya Wina 2007, strategi pembelajaran merupakan pola umum perbuatan guru ataupun peserta didik di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Adapun poin yang kedua yakni ruang lingkup strategi pembelajaran. Ruang lingkup strategi pembelajaran yang pertama yakni guru. Yang dimaksud dengan guru di sini adalah pelaku ataupun pembimbing pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru merupakan faktor penting dalam pengajaran. Yang kedua yakni peserta didik. Yang dimaksud dengan peserta didik adalah komponen yang melakukan kegiatan belajar mengajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata untuk mencapai tujuan kurikulumnya. Yang ketiga, tujuan. Yang dimaksud dengan tujuan merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, ataupun pembelajarannya. Yang keempat, bahan pembelajaran. Yang dimaksud dengan bahan pembelajaran adalah suatu media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi yang disusun secara sistematis dan dinamis dengan arah tujuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat. Yang kelima adalah metode. Yang dimaksud dengan metode adalah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keenam, evaluasi. Yang dimaksud dengan evaluasi adalah komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan ataupun tercapai sebelumnya. Yang ketujuh, yakni situasi ataupun lingkungan. Yang dimaksud dengan situasi di sini adalah situasi ataupun keadaan fisik, misalnya iklim, madrasah ataupun letak madrasah. Adapun hubungan antar insan, misalnya teman, peserta didik, ataupun dengan hubungan dengan orang lain. Adapun poin yang ketiga yakni pendekatan pembelajaran. Adapun istilah strategi pembelajaran yang pertama yakni pendekatan pembelajaran. Menurut Gladen, Robeson ataupun Helmut Lang 1984 menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran dimaknai menjadi dua, yakni pendekatan pembelajaran sebagai dokumen tetap dan pendekatan pembelajaran sebagai kajian yang terus berkembang. Misalnya, dalam praktek guru profesional yang akan mengembangkan dokumen agar peserta didik bisa mencapai kurikulumnya. Yang kedua, model pembelajaran. Yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. Yang ketiga, metode pembelajaran. Menurut J.R. David, metode pembelajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi pembelajaran, misalnya sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, media pendidikan, materi pengajaran organisasi,
bentuk tersedia, dan kondisi kelas. Yang keempat, teknik pembelajaran. Adapun teknik pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan. Misalnya, penggunaan metode ceramah. Di sini penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak. Adapun yang kedua yakni metode diskusi. Metode diskusi ini pada hakikatnya seperti kita semua, diskusi pada kelas yang tergolong aktif dan pasif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.